Shalom Bapak Ibu, mari kita akan renungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kesempatan lagi Tuhan rahmati kami hari baru akan kami jalani, namun kami hendak melandasi hari ini dengan firman-Mu kembali. Mohon hikmat pengertian Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Ayub 38 ayat 1 dan 3. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita hari ini adalah jangan jadi Kristen sok tahu. Jangan jadi Kristen sok tahu. Nah, seorang peneliti muda memprotes kepada Tuhan. Dia sedang duduk di antara pohon kenari dan pohon labu. Di saat itu ia berkata, mengapa buah kenari ini buah yang kecil-kecil tapi bertumbuh dan berbuahnya di pohon yang besar dan tinggi? Seharusnya buah yang ada di pohon kenari ini adalah buah labu. Itu baru cocok, itu baru tepat. Sementara dia protes dan bergumam soal itu, tiba-tiba buah kenari itu jatuh dan menimpa kepalanya. Dan tentu sakit sekali. Saat ia mengusap kepalanya, coba untuk menenangkan dirinya, aku langsung teringat dengan pernyataan tadi. Coba kalau yang dia katakan tadi benar-benar terjadi. Buah labu itu pindah ke pohon kenari, lalu yang jatuh di atas kepalanya tadi itu buah labu gitu ya. Wah, bisa-bisa cacat atau bahkan mati gitu ya. Pasti. Nah saudara, salah satu kelemahan manusia adalah kita suka sok tahu. Kita selalu pikir bahwa kita tahu banyak hal dan mengerti banyak hal. Sehingga kita menjadi orang yang sombong dan bahkan songong. Bahkan ada yang jadinya membuat-buat teori-teori yang sudah parah begitu ya, atau tidak lagi benar. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang terbatas, apalagi yang sudah berdosa, tentulah sudah jauh dari apa yang benar. Bahkan dengan demikian kita bisa menyalahkan, bahkan memprotes Tuhan atas apa yang Dia ciptakan, bahkan atas apa yang mungkin kita alami yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Sebagaimana ilustrasi yang tadi saya sampaikan. Itulah akibat dari sok tahu. Bahkan juga kisah Ayub dalam bacaan yang kita sudah baca hari ini. Dikatakan dalam ayat 1, saking Tuhan gemes dan hendak meluruskan pemahaman dan tuduhan Ayub itu, Tuhan menyampaikannya dan dikatakan disampaikan melalui badai ayat 1. Tuhan mau Ayub menjadi laki-laki yang gentleman, jangan ngomel-ngomel di belakang kayak mulut perempuan gitu ya, nyerocos saja ya. Tetapi berhadapan langsung dengan Tuhan dan pertanggungjawabkan kepada Tuhan ayat 2 dan 3. Tuhan mau Ayub menjawab beberapa pertanyaan di dalam ayat 4 sampai 8. Tuhan mengatakan, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak dan siapakah yang memasang batu penjurunya pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai? Siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dan dari dalam rahim? Saudara, Ayub tidak bisa jawab untuk hal ini ketika mendengar pernyataan Tuhan ini. Maka dalam pasal 42 di sana Ayub menyesal dan mencabut perkataannya yang bukan-bukan tentang Allah. Di ayat 2 dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kemudian diulangi ayat 5 sampai 6. Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Itulah yang menjadi pernyataan Ayub ketika tahu tentang siapa Allah
dan ketika mendengar pernyataan Allah. Maka dengan kisah Ayub ini menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama, mari jadilah orang yang hidupnya selalu bersyukur kepada Tuhan. Bahwa Dia Tuhan, bahwa segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Dan Dia juga Tuhan, segala sesuatu ada dalam kedaulatan dan kontrol Allah. Maka biarlah diperbuatnya menurut apa yang dipandangnya baik bagi kehidupan kita. Sekalipun mungkin yang sedang kita jalani bisa saja buruk dan tidak baik. Sebagaimana Ayub. Sebab Dia tahu apa dan siapa kita. Dan pada akhirnya kita juga tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ingat, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga. Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu yang harus kita sikapi dan hidupi. Yang kedua, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Janganlah menganggap dirimu sendiri bijak, tetapi takutlah akan Tuhan. Artinya, jangan jadi orang Kristen sok tahu atau sok pintar. Ingat kata Tuhan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Jalanku bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Bahkan dalam Amsal berkata, banyaklah rencana di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Dan yang ketiga, mari akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Dengan apa? Datanglah kepadanya, intimlah dengannya, dan alamilah Dia. Jangan hanya menjadi orang Kristen yang tahu saja, ya, tapi harus mengalaminya. Sebagaimana Ayub dikatakan, dahulu hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Banyak orang Kristen sok tahu bukan karena mereka tidak tahu dan tidak belajar tentang firman Tuhan, melainkan mereka tidak mau datang, tidak mau dekat, tidak mau intim, dan tidak mau mengalami Tuhan. Yohanes 5:39-40 berkata, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu, maka tidak ada artinya. Karena itu mari mulai sekarang jadilah orang Kristen yang mengalami Tuhan dan bukan orang Kristen yang sok tahu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Ajar kami untuk menjadi orang atau pribadi-pribadimu yang sungguh-sungguh hidup mengalami Engkau dalam kehidupan iman kami. Kami rindu Tuhan, apa yang dialami Ayub ini juga boleh kami alami. Bukan dari kata orang, tapi kami sungguh-sungguh melihat, mengalami dengan-Mu Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.